Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya di sini saudara di Baba Dakwah Channel. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini kita akan berbicara tentang panduan atau risalah puasa Ramadan, saudara. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah bagaimana cara memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimana cara masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tentang niat puasa Ramadan. Yang ketiga tentang waktu pelaksanaan puasa Ramadan. Yang semuanya ada di bawah landasan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Baik saudara, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita perlu tahu bahwa kita tidak diperbolehkan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dengan maksud berjaga-jaga, saudara. Jangan sampai Ramadan telah masuk pada 1 atau 2 hari sementara kita tidak mengetahuinya. Adapun misalnya berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan karena bertepatan, karena disebabkan kebiasaan, saudara. Ada kebiasaan seperti sebelumnya sudah terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, bahkan mengkodok puasa, maka hal tersebut diperbolehkan asal Ramadan benar-benar belum masuk. Diyakini bahwa Ramadan benar-benar belum masuk. Karena hal ini didasarkan atas sebuah hadis, saudara, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari. Riwayat Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain, kata baginda Nabi. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seseorang, kata baginda Nabi, boleh berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, boleh berpuasa dengan suatu puasa tertentu. Yasumu shauman falyasumhu. Kalau demikian, kata Nabi, falyasumhu, maka berpuasalah. Kemudian kita masuk kepada
bagaimana penentuan masuknya bulan Ramadan. Penentuan atau ketentuan masuknya bulan Ramadan adalah dengan cara melihat hilal, saudara. Hilal itu adalah bulan sabit kecil yang nampak di awan bulan. Dan bulan-bulan Islam hanya terdiri dari 29 atau 30 hari, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyambut bulan Ramadan, beliau berisyarat dengan kedua tangan beliau, saudara. Berisyarat dengan kedua tangan beliau. Beliau berkata, "Asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza." Bulan itu begini, begini dan begini. Tsumma aqada ibhamahu fi tsalitsati. Lalu beliau melipat ibu jarinya untuk yang ketiga kalinya. Artinya bulan itu 10 dan begini gitu. Artinya 10 dan begini. 10 20 tambah 9 berarti 29. Maka kata baginda Nabi, fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka berpuasalah kalian karena kalian melihatnya. Artinya melihat hilal. Dan berbukalah kalian karena kalian melihatnya, melihat hilal juga. Terus lanjutan sabda Nabi, fa in umiya alaikum faqduru lahu 30. Apabila bulan tertutupi atas kalian, maka genapkanlah bulan itu 30 hari. Ada di hadis lain, fa'addu 30. Apabila tidak kelihatan, tertutupi, maka genapkanlah bulan itu menjadi 30. Nah, ini dasar bahwa ada yang 29 dan ada yang 30 hari bulan-bulan dalam Islam. Kalau seperti itu, bagaimana selanjutnya? Maka untuk melihat hilal bulan Ramadan hendaknya dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban, setelah matahari terbenam. Kemudian selang beberapa saat, bila hilal nampak di situ setelah matahari terbenam, maka telah masuk, saudara, tanggal 1 Ramadan. Dan apabila hilalnya tidak nampak, berarti bulan Sya'ban digenapkan 10 hari. Itu maksudnya. 30 hari. Kalau bulannya ketutup, maka bulan Sya'bannya digenapkan 30 hari. Dan setelah tanggal 30 Sya'ban, secara otomatis besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Kemudian saudara, apabila hilal telah terlihat, misalnya nih di satu negeri hilal telah terlihat, maka diwajibkan bagi seluruh negeri di dunia untuk berpuasa. Itu aturan hukumnya. Dan ini yang seperti ini, yang demikian ini menurut pendapat jumhurul ulama, yang berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, faman syahida minkumus syahra falyasum.
Maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa. Ayat ini juga diperkuat oleh sebuah hadis. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in umiya alaikum syahra fa addu 30." Ini hadis yang lain, Saudara. Sama dengan yang tadi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal, dan apabila bulan tertutup atas kalian, maka sempurnakan 30 hari. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi adalah pembicaraan yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada di belahan bumi ini, sehingga wajib atas mereka untuk berpuasa tatkala ada ya dari kaum muslimin yang melihat hilal, saudara. Nah, demikian cara kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kemudian pembahasan yang kedua, saudara, adalah tentu kita ketika masuk berpuasa, ketika kita masuk bulan Ramadan dan akan berpuasa, tentu yang harus diketahui adalah niat dalam berpuasa. Baik, saudara, tentang niat dalam ibadah berpuasa, sudah tidak diragukan bahwa niat merupakan syarat sahnya puasa dan syarat sahnya seluruh jenis ibadah lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari Muslim. Umar ibn Khattab meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Oleh karena itu, hendaknya lah seorang muslim benar-benar memperhatikan masalah niat ini, saudara, yang menjadi tolak ukur diterima atau tidak diterimanya amalannya. Karena kalau nggak ada niat berarti dia nggak ada keseriusan dia ibadah atau enggak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya niat, maka sudah jelas orang tersebut benar-benar beribadah kepada Allah yang sesungguhnya. Maka seorang muslim tatkala akan berpuasa hendaknya berniat dengan sungguh-sungguh dan bertekad dengan sungguh-sungguh untuk berpuasa ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan niat itu ada beberapa poin, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, tidak dilafazkan. Adapun pelafazan niat puasa seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati
fardhan lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, aku berniat berpuasa esok hari. An adai fardhi syahri ramadhana, untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan hadhihi sanati, di tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu melafazkan niat, itu bukan niat. Dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu disunnahkan untuk memberi peringatan kepada hati, di dalam hati dirinya, di dalam jiwanya, bahwa dia benar-benar melakukan sesuatu. Bagi yang sudah hatinya connect, ya, hatinya sudah nyambung bahwa besok mau puasa, ya tinggal ada niat aja dalam hati, ada kehendak gitu. Bagi yang masih ragu atau masih istilahnya ya, ragu atau was-was ya. Ketika dia masih ragu, nggak yakin dengan dirinya, kecuali niat itu dilafazkan, maka dilafazkan aja dulu. Nawaitu shauma ghadin, biasanya dibaca setelah habis sholat atau habis taraweh. Kalau di masjid-masjid, musola-musola melaksanakan taraweh, tentu tiap malam niat itu dibaca. Itu baru lafaznya dibaca. Yang terpenting adalah kehendak, ada azam, ada kehendak di dalam dirinya bahwa besok mau puasa. Tentukan puasa apa, yaitu puasa Ramadan. Tentukan wajib apa sunnah dengan mengucapkan fardhu, ya, fardhu. Kemudian puasa itu tujuannya hanyalah karena Allah dengan mengucapkan lillahi ta'ala. Jadi nawaitu shauma ghadin, sudah ditentukan niat besok mau puasa. An adai fardhi syahri Ramadan, untuk melaksanakan kewajiban atau kefarduan ibadah di bulan suci Ramadan. Hadhihi sanati, di tahun ini, lillahi ta'ala. Jadi niat tempatnya di dalam hati, dan sebenarnya tidak dilafazkan karena hati tidak bisa mengeluarkan suara emang. Nah, itu karena adanya hadis di atas, innamal a'malu binniyat. Kemudian ketentuan niat itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketentuan niat itu diwajibkan bagi orang yang akan melakukan ibadah puasa untuk berniat semenjak malam harinya, saudara. Jadi niatnya, misalnya hari ini puasa, tadi malam sudah harus niat. Dimulai dari setelah matahari terbenam. Jadi niat itu waktunya adalah dimulai dari matahari terbenam sampai terbitnya fajar subuh. Kalau fajar subuh udah terbit, udah nggak bisa lagi niat. Ini kita berbicara pendapat mayoritas ulama, saudara. Tidak sedang berbicara tentang perbedaan. Ya, tentunya kita lebih hati-hati, lebih waspada. Kita mengikuti pendapat mayoritas aja, mayoritas ulama. Dan kewajiban berniat dari malam hari ini umum, saudara. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Itu menurut pendapat kalangan ulama yang kuat. Lalu saudara, tidak dibenarkan menurut pendapat yang muktamad,
pendapat yang kuat ya. Tidak dibenarkan berniat 1 kali saja untuk 1 bulan. Cuman ada pendapat yang memperbolehkan. Silahkan cari referensinya juga. Boleh-boleh saja sih. Kalau sudah itu diambil sebagai keyakinan. Tapi pendapat yang kuat tidak, saudara. Karena ada perkataan ya. Ada perkataan Ibnu Umar ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa di sini disampaikan kita menyampaikan perkataan ini disebut sebagai hukum marfu, sama hukumnya dengan hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perkataan ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar berkata, "Malam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Hanya seperti itu, saudara. Dan ada alasan-alasan yang lain. Saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kemudian bagian terakhir dalam perbincangan kita kali ini, saudara, waktu pelaksanaan puasa Ramadan itu bagaimana? Kapan? Saudara, adapun waktu pelaksanaan puasa Ramadan itu bermula dari terbitnya fajar subuh ya. Memulai puasa dari terbitnya fajar subuh dan berakhir ketika matahari terbenam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Shadaqallahul azim. Kulu washrabu, dan makan dan minumlah kalian. Jadi diperbolehkan makan, minum ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, hingga nampak bagi kalian benang yang putih dari benang hitam, yaitu fajar maksudnya. Jadi misalnya diibaratkan benang gelap saudara, kemudian karena sudah ada fajar baru benang itu kelihatan putihnya. Itu artinya terbit fajar, saudara, yang dimaksud dalam ayat Al-Quran ini. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam hari, sampai terbenamnya matahari, saudara. Baik, saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mengenai panduan atau risalah puasa Ramadan, dimulai dari cara masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan bagaimana cara meniatkan puasa di bulan suci Ramadan, dan juga waktu pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tetaplah di Baba Dakwah Channel. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.